Selamat datang teman-teman, kembali lagi bersama saya, Muzaki, di video pembelajaran fisika. Semoga teman-teman tetap semangat dalam belajar, karena hari ini kita akan membahas tentang suatu fenomena. Apa yang terfikirkan oleh kita saat melihat kejadian berikut? Lari, introspeksi diri, atau melanjutkan aktivitas tanpa peduli dengan kejadian tersebut? Di sisi lain, pernahkah kita merasakan hawa panas ketika siang hari dan masih berlanjut sampai permulaan malam? Ya, tentu. Lalu sebenarnya apa yang sedang terjadi dengan kehidupan di muka bumi? Yaps, telah terjadi pemanasan global. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai pengertian pemanasan global, penyebab pemanasan global, dan dampak pemanasan global. Kita mulai bagian yang pertama, pengertian pemanasan global. Pemanasan global merupakan suatu fenomena alam yang ditandai dengan adanya peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi. Pemanasan global ini dipicu oleh adanya peningkatan gas rumah kaca di atmosfer bumi. Dan peningkatan gas rumah kaca ini disebabkan karena faktor alami maupun aktivitas dari manusia. Faktor alami diantaranya adalah letusan gunung berapi yang dapat memicu adanya perubahan iklim secara global. Adapun aktivitas manusia seperti penggundulan hutan, pembakaran tempat penampungan sampah, penggunaan bahan bakar fosil secara berlebihan, aktivitas pertanian dan peternakan, serta pembuangan asap industri tanpa sistem penyaringan menjadi pemicu peningkatan gas rumah kaca. Lalu apa itu gas rumah kaca? Gas rumah kaca merupakan gas-gas di atmosfer yang berperan dalam menjaga suhu bumi tetap hangat. Dan contohnya adalah karbon dioksida, klorofluorokarbon, ozon, metana, dan nitrogen oksida, serta gas yang lain. Fenomena pemanasan global berkaitan dengan efek rumah kaca. Efek rumah kaca merupakan suatu proses alami yang terjadi ketika gas-gas rumah kaca di atmosfer menyerap panas dari sinar matahari dari bumi. Adanya gas-gas rumah kaca di atmosfer yang melebihi batas normal membuat sebagian panas yang seharusnya dipantulkan dari permukaan bumi terperangkap oleh gas-gas tersebut. Hal inilah yang membuat suhu bumi mengalami peningkatan. Oke, untuk ilustrasi terjadinya efek rumah kaca, misal suatu hari di siang hari yang terik, kamu dan kakakmu pergi ke kebun binatang Gembira Loka menggunakan mobil. Mobil tersebut kamu parkirkan di tempat yang terbuka sehingga terkena langsung dengan sinar matahari. Setelah 4 jam kamu dan kakakmu keliling kebun binatang itu, ketika udara tidak terasa panas, yaitu di sore hari, kamu kembali menuju mobil. Dan saat kamu memasuki mobil, apa yang kamu rasakan? Tentu panas, bukan? Yaps, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Ternyata keadaan sinar matahari yang memancar ke bumi itu ada beberapa kondisi. Yang pertama, panas matahari sebagian diserap oleh bumi. Kemudian, panas matahari sebagian dipantulkan oleh atmosfer. Kemudian, panas matahari sebagian dipantulkan kembali oleh bumi dan diteruskan oleh atmosfer. Kemudian ada panas matahari sebagian diserap oleh gas rumah kaca. Berikut adalah ilustrasi dari terjadinya efek rumah kaca. Saat sinar matahari memancar dan mengenai kaca sebuah rumah kaca, radiasi gelombang pendek dari matahari, yaitu cahaya tampak dan ultraviolet, dapat menembus kaca.
Sedangkan radiasi gelombang panjang dalam bentuk inframerah tidak dapat menembus kaca. Kalau radiasi gelombang pendek diserap oleh tanah dan juga tanaman di dalam rumah kaca, sehingga tanaman tersebut menjadi hangat. Dan pada gilirannya, tanah dan tanaman tersebut akan memancarkan kembali kalor yang telah diserapnya dalam bentuk radiasi inframerah. Nah, energi dari kalor radiasi inframerah yang dipancarkan kembali oleh tanah dan tanaman ini tidak mampu menembus kaca. Energi inilah kemudian diserap oleh molekul-molekul udara di dalam rumah kaca, sehingga suhu udara di dalam rumah kaca meningkat. Hal inilah yang membuat suhu dalam rumah kaca dapat tetap hangat dibandingkan dengan suhu luarnya. Keadaan inilah yang membuat tanaman dalam rumah kaca dapat tumbuh subur. Dan efek seperti rumah kaca tersebutlah yang dialami di dalam mobil yang diparkirkan di siang hari dalam keadaan kaca jendela tertutup rapat. Dengan kata lain, kaca dari rumah kaca mengurung radiasi sinar inframerah yang dipancarkan kembali oleh tanah dan tumbuhan. Oleh karena itu, efek rumah kaca merupakan proses pemanasan atmosfer karena adanya pemancaran kembali radiasi inframerah dari permukaan bumi menuju ke atmosfer dan dikembalikan lagi ke permukaan bumi. Oleh karena itu, ketika Anda masuk ke dalam mobil pada sore hari, saat matahari sudah tidak bersinar, Anda akan merasakan bahwa suhu di dalam mobil lebih hangat dibandingkan suhu udara di luar mobil. Hal ini disebabkan karena radiasi gelombang panjang yang dipancarkan kembali oleh interior mobil tidak dapat menembus kaca sehingga terperangkap di dalam mobil. Oke. Untuk selanjutnya adalah kita tahu bahwa pemanasan global ini tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi terdapat beberapa penyebab yang dilakukan oleh aktivitas manusia. Nah, penyebab tersebut perlu untuk kita ketahui dan pahami dalam rangka memberikan pembelajaran bagi kita untuk menjadi generasi yang peduli terhadap keadaan lingkungan. Contoh aktivitas manusia yang menjadi penyebab pemanasan global diantaranya adalah aktivitas industri banyak melibatkan penggunaan bahan bakar fosil sebagai bahan bakar dalam kegiatan industri. Aktivitas tersebut dapat menaikkan konsentrasi gas karbon dioksida di atmosfer. Kemudian, deforestasi atau penggundulan hutan, di mana fungsi hutan sebagai penyumbang oksigen menjadi tidak ada. Kemudian, adanya kepadatan lalu lintas di suatu wilayah yang menyebabkan adanya polusi udara. Dan polusi tersebut disebabkan karena adanya gas karbon dioksida dan gas karbon monoksida serta partikel-partikel lainnya. Kemudian, bidang peternakan yang menghasilkan gas metana. Contohnya adalah peternakan sapi, di mana gas metana yang dihasilkan dalam rumen sapi itu dikeluarkan dalam bentuk feses dan gas buangan. Kemudian ada metode pengelolaan sampah yang kurang efektif, yaitu melakukan pembakaran sampah secara terbuka. Kemudian penggunaan pupuk pada pertanian, keadaan sawah yang tergenang air, dan pembusukan sisa-sisa tanaman pertanian yang juga menghasilkan gas metana. Kemudian pembakaran hutan dan penggunaan energi listrik yang berlebihan atau boros. Selanjutnya kita masuk kepada dampak apa saja yang terjadi jika pemanasan global terus berlangsung. Yang pertama adalah terjadinya fenomena hujan asam, di mana air hujan yang turun memiliki pH rendah, yaitu kurang dari 5,7.
Dan hujan asam inilah yang menimbulkan masalah bagi lingkungan. Kemudian, rusaknya ekosistem laut. Salah satunya adalah terjadi pemutihan pada terumbu karang. Kemudian, mencairnya es di kutub-kutub bumi. Dengan hilangnya daratan es di kutub, dapat memicu terjadinya peningkatan suhu permukaan bumi. Mengingat bahwa daratan es berperan dalam menjaga kestabilan suhu bumi. Kemudian meningkatnya permukaan air laut sehingga wilayah daratan mengalami penyusutan serta terjadinya erosi pantai atau banjir. Kemudian berkurangnya spesies flora dan fauna. Hal ini disebabkan karena rusaknya ekosistem akibat perubahan iklim. Flora dan fauna yang tidak mampu beradaptasi bertahan hidup memiliki resiko kepunahan yang besar. Kemudian ada cuaca ekstrim dan terjadinya perubahan iklim, di mana perubahan iklim ini perubahan pada tekanan udara, curah hujan, serta arah dan kecepatan angin. Perubahan iklim ini dapat terjadi secara alami dalam waktu yang relatif panjang. Namun dengan adanya fenomena pemanasan global dapat mengubah sistem iklim yang berdampak luas bagi kehidupan makhluk hidup di bumi. Contohnya, pada daerah subtropis, salju yang menyelimuti pegunungan akan cepat mencair. Kemudian ada juga menimbulkan wabah penyakit. Jadi, mari menjadi generasi yang merawat bumi. Sampai di sini saja pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat. See you.